seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Halo Ibu Guru dan teman-teman, perkenalkan saya Alicia Pati dari kelas 10. Di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi, yaitu tentang manajemen keuangan pribadi. Dengan tujuan pembelajaran menganalisis pengelolaan keuangan pribadi untuk membuat laporan keuangan sederhana. Di sini ada 8 poin penting yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian manajemen keuangan pribadi. Yang kedua, pentingnya manajemen keuangan pribadi. Yang ketiga, prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan yang efektif. Yang keempat, komponen-komponen dalam manajemen keuangan pribadi. Yang kelima, laporan keuangan. Yang keenam, tujuan laporan keuangan. Yang ketujuh, fungsi laporan keuangan. Dan yang kedelapan, contoh laporan keuangan sederhana. Kita masuk dalam poin yang pertama, pengertian manajemen keuangan pribadi. Manajemen keuangan pribadi adalah proses mengelola pendapatan dan pengeluaran seseorang untuk mencapai kestabilan finansial serta mencapai tujuan keuangan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Poin yang kedua, pentingnya manajemen keuangan pribadi. Ada 5 hal penting dalam manajemen keuangan pribadi. Yang pertama, dapat menghindari masalah keuangan. Yang kedua, membantu mencapai tujuan keuangan. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan finansial. Yang keempat, mempersiapkan dana darurat. Dan yang kelima, mempersiapkan masa depan. Dalam 5 hal penting manajemen keuangan pribadi, yang pertama, menghindari masalah keuangan. Manajemen keuangan pribadi yang baik dapat membantu menghindari masalah keuangan seperti utang yang tidak terkendali, keterlambatan pembayaran tagihan, dan juga kehilangan aset keuangan. Yang kedua, membantu mencapai tujuan keuangan. Manajemen keuangan pribadi yang baik dapat membantu mencapai tujuan keuangan seperti membeli rumah, membayar pendidikan, membangun bisnis, dan mencapai kebebasan finansial. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan finansial. Manajemen keuangan pribadi yang baik dapat membantu meningkatkan kesejahteraan finansial dengan meningkatkan pendapatan, mengurangi pengeluaran, membangun aset keuangan, dan meningkatkan nilai aset keuangan. Yang keempat, mempersiapkan dana darurat. Manajemen keuangan pribadi yang baik dapat membantu mempersiapkan dana darurat untuk menghadapi situasi yang tidak terduga seperti kehilangan pekerjaan, sakit atau cedera, bencana alam, dan kehilangan aset keuangan. Yang kelima, mempersiapkan masa depan. Manajemen keuangan pribadi yang baik dapat membantu mempersiapkan masa depan dengan membangun aset keuangan jangka panjang, membayar pajak dan biaya lainnya, membangun rencana pensiun, dan membangun rencana suksesi. Poin yang ketiga, prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan yang efektif. Ada 6 prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan yang efektif. Yang pertama, buat anggaran. Yang kedua, hidup sesuai kemampuan. Yang ketiga, menabung secara rutin. Yang keempat, berinvestasi untuk masa depan. Yang kelima, siapkan dana darurat. Dan yang keenam, hindari hutang konsumtif. Yang pertama, buat anggaran. Catat semua pemasukan dan pengeluaran secara rinci dan alokasikan pengeluaran berdasarkan skala prioritas. Yang kedua, hidup sesuai kemampuan. Jangan membelanjakan lebih dari pendapatan yang dimiliki dan hindari gaya hidup konsumtif. Yang ketiga, menabung secara rutin. Sisihkan minimal 10-20% dari pendapatan untuk tabungan. Yang keempat, berinvestasi untuk masa depan. Pilih instrumen investasi yang sesuai seperti emas dan pelajari risiko dan keuntungan sebelum berinvestasi. Yang kelima, siapkan dana darurat. Setidaknya 3-6 bulan pengeluaran bulanan disiapkan untuk keadaan darurat. Yang keenam, hindari hutang konsumtif. Gunakan pinjaman hanya untuk kebutuhan produktif
Dan jika harus berhutang, pilih dengan bunga rendah dan sesuai kemampuan membayar. Poin yang keempat, komponen-komponen dalam manajemen keuangan pribadi. Ada 3 komponen-komponen dalam manajemen keuangan pribadi. Yang pertama, pendapatan, yang kedua, pengeluaran, dan yang ketiga, tabungan. Yang pertama, pendapatan, seperti uang yang diperoleh dari gaji, usaha, atau investasi, dan juga harus dikelola dengan baik agar cukup untuk kebutuhan dan tabungan. Yang kedua, pengeluaran, seperti biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan, transportasi, pendidikan, dan hiburan, dan dibagi menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Yang ketiga, tabungan, seperti dana yang disisihkan untuk kebutuhan di masa depan dan bisa digunakan untuk pendidikan, membeli rumah, atau keperluan darurat. Kita masuk dalam poin yang kelima, yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan yang berisi informasi mengenai pemasukan, pengeluaran, serta saldo akhir dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya, poin yang keenam, tujuan laporan keuangan. Ada 3 tujuan laporan keuangan. Yang pertama, untuk mengetahui kondisi keuangan. Yang kedua, mengontrol pengeluaran. Dan yang ketiga, merencanakan keuangan dengan lebih baik. Tujuan laporan keuangan yang pertama untuk mengetahui kondisi keuangan, seperti mengetahui posisi keuangan perusahaan. Tujuan laporan keuangan yang kedua, mengontrol pengeluaran, seperti mengawasi dan mengatur pengeluaran untuk menghindari pemborosan. Tujuan laporan keuangan yang ketiga, merencanakan keuangan dengan lebih baik, seperti membuat rencana keuangan yang efektif untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya kita masuk dalam poin yang ketujuh, fungsi laporan keuangan. Ada 4 fungsi laporan keuangan. Yang pertama, mengontrol pengeluaran agar tidak boros. Yang kedua, mengetahui sumber pemasukan dan pengeluaran. Yang ketiga, membantu dalam perencanaan keuangan di masa depan. Dan yang keempat, menghindari hutang yang tidak perlu. Fungsi laporan keuangan yang pertama, mengontrol pengeluaran agar tidak boros, seperti mengawasi pengeluaran untuk menghindari pemborosan. Dan fungsi laporan keuangan yang kedua, mengetahui sumber pemasukan dan pengeluaran, seperti mengidentifikasi sumber pendapatan dan pengeluaran. Fungsi laporan keuangan yang ketiga, membantu dalam perencanaan keuangan di masa depan, seperti membantu membuat rencana keuangan yang efektif untuk masa depan. Dan fungsi laporan keuangan yang keempat, menghindari hutang yang tidak perlu, seperti mengidentifikasi dan menghindari hutang yang tidak perlu untuk mengurangi risiko keuangan. Selanjutnya kita masuk pada poin yang ke-8, yaitu contoh laporan keuangan sederhana. Nama, Nikola Syaputra, periode dari tanggal 3 sampai dengan 8 Februari 2025. Yang pertama, pendapatan atau pemasukan. Sumber pemasukan yang pertama, uang saku dengan jumlah Rp100.000. Sumber pemasukan yang kedua, hasil jualan online dengan jumlah Rp50.000. Sumber pemasukan yang ketiga, pemberian keluarga dengan jumlah Rp20.000. Total pendapatan semuanya adalah Rp170.000 didapatkan dari uang saku Rp100.000 ditambah dengan hasil jualan online Rp50.000 dan pemberian keluarga Rp20.000, jadi hasilnya Rp170.000. Yang kedua, pengeluaran. Jenis pengeluaran yang pertama, jajan dengan jumlah Rp40.000. Jenis pengeluaran yang kedua, pulsa atau internet dengan jumlah Rp30.000. Jenis pengeluaran yang ketiga, jasa transportasi dengan jumlah Rp20.000. Jenis pengeluaran yang keempat, hiburan, game, atau streaming dengan jumlah Rp30.000. Total pengeluaran semuanya adalah Rp120.000 karena jajan Rp40.000 ditambah dengan pulsa atau internet Rp30.000 ditambah dengan jasa transportasi Rp20.000 ditambah juga dengan hiburan, game, atau streaming Rp30.000, jadi hasilnya Rp120.000. Yang ketiga, sisa saldo atau pendapatan dikurangi dengan pengeluaran. Pendapatan Rp170.000 dikurangi dengan pengeluaran Rp120.000 sama dengan Rp50.000. Yang keempat, rekomendasi perbaikan keuangan. Analisis.
Pengeluaran untuk hiburan masih cukup besar, Rp30.000 bisa dikurangi agar lebih hemat dan bisa menyisihkan minimal Rp20.000 per minggu untuk tabungan. Rencana pengelolaan keuangan selanjutnya: mengurangi pengeluaran untuk hiburan dan jajan dan menabung minimal Rp20.000 per minggu untuk keperluan mendadak. Itulah penjelasan tentang materi manajemen keuangan pribadi. Sekian dan terima kasih.